Sama dalam dekap ukhuwah bersama teman hijrah. Sekali lagi. Hidup ini indah, hidup ini kita bersama-sama dalam dekap ukhuwah bersama teman hijrah. Bersama teman hijrah, bersama tepung beras ros brand. Lagu bagus banget loh. Anda tidak tahu lagu ini kapan. Ini pasti tidak tahu. Iya, kita tuh nyanyi lagu ini zaman aku awal-awal hijrah ya. Fuad masih jomblo, aku Iya, masih jomblo. seperti jomblo lah pokoknya. Terus kita awal gabung di FAS, di Yuk Gaji, terus kita roadshow kan kemana-mana kan? Iya, roadshow. Mencari jamaah lah yang mau membayat kami. Mau, ya. Kayak sirkus kita keliling-keliling kota ya. Iya. Terus kita nyiptain lah lagu ini, iya, lagu gitu. ini, lagu hijrah. Tapi gue lupa lirik awal-awalnya itu tentang ini ya. Gue udah lupa tentang sosial media. Iya, orang yang sering main gadget mulu. Iya, terus ngerasa sepi, percuma followers banyak. Gitu ini ya. apa transisi antara apa sebelum ref itu apa namanya orang nyebutnya? Ya, begitu. Kan, ya, gini ya? Bridge-nya itu, bridging-nya. Followersku ada ribuan, namun ku merasa sepi. Akankah ku terus begini? Gitu ya. Lu merasa sepi nggak? Followers tuh 100.000. Iya kali. Enggak, karena udah beda kan dia zaman jomblo ya. Zaman jomblo. Sekarang udah nggak lagi. Iya. Fuad, hari ini kita ngapain ini? Hari ini kita bertemu dengan teman-teman yang ada di Zoom ya. Kita sekarang lagi mau bahas tentang Share Your Happiness. Wah, udah berapa orang yang hadir nih? Masya Allah, semoga udah banyak. Berapa orang? Wah, rame dong. Iya. Silakan kolom komentar kira-kira kita mau bahas apa nih kira-kira? Mau membongkar aib-aib siapa duluan? Lu bongkar aib mulu, ini Share Your Happiness. Kebanggaan lu, kebahagiaan lu tuh aib ya. Gali aib orang gitu ya. Bagi aku mungkin menyedihkan. Tapi Anda senang kan? Anda senang kan, bahagia kan Anda? Iya, gila itu Share Your Happiness-nya itu membuka aib. Iya. Tapi sebelumnya kita buka dulu dengan bismillah ya. Oh iya. Supaya dimudahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita bahas Share Your Happiness. Aku punya rundown, tenang. Karena ini kelas. Iya, benar. Ini tidak ruangan live kayak biasanya. Iya, yang bebas aja ya. Ada rundown. Sudah ada abang-abang di bawah yang ngasih. Udah ada cue card kok. Iya, 30 menit. Iya. 20 menit. Materi kalian mana sih dari tadi? Bercanda mulu. Siapa? Nah, sekarang kita mau ngobrol dulu bahwa kita ini kan dua orang yang pernah melalui zaman-zaman bandel lah gitu kan. Terus akhirnya hijrah. Nah, dulu lo bandelnya apa? Bandelnya apa ya? Dulu apa? Macem-macem lah, pokoknya ini kalau aku cerita takutnya terlalu spesifik. Kita kan nggak boleh ceritain aib dan dosa dan lalu ya. Tapi jelas, lu kan nggak boleh cerita aib lu. Tapi gue boleh ceritain aib lu. boleh aja. Cuma abis ini bubar persahabatan kita gitu ya. Oh iya. Yang jelas, dulu tuh tahu Islam, keluarga beragama Islam. Cuma kan memang tidak dididik dengan Islami ya. Jadi nggak paham. Pokoknya fungsi agama tuh ya udah gitu doang gitu. Sehingga nggak menjalankan syariat, nggak jalanin sholat, nggak puasa, nggak gitu ya. Terus yang ternyata aku kira dulu itu hanya apa ya, kesenangan-kesenangan main-main, ternyata itu masuk kategori maksiat semua dulu. Oh, dulu lu nggak ngerasa itu salah ya? Nggak ngerasa salah. Lu anak apa? Lu anak kafe gitu ya? Apa anak apa? Ya macem-macem, pokoknya dunia malam. Anak jalan, anak... Enggak, kalau jalan enggak, cuma aku tuh lebih banyak aktivitasnya tuh ya kegiatan yang di dunia malam, main ke diskotik. Terus gua juga kan di band, main di kafe, diskotik. Wah, itu udah begitulah. Dakwah tuh ya situ. Enggak lah. Kirain kayak gus-gus gitu kan dakwah ya. Kalau sudah ngumpul di sana kan pasti makannya yang haram, minumnya yang haram, ngobrolnya yang haram. Iya. Enggak ada cerita di diskotik. Jadi kebab. Makannya kebab, wedang jahe di diskotik kan. Iya. Bartender wedang jahe ya saat. Kurang syari susu kurma. Bartendernya bingung ya gimana ya. Gua metik di mana nih jahe? Adanya vodka alkohol gitu. Iya. Jadi ya begitulah. Iya. Dan apa ya? Uniknya cerita hijrah gua tuh, yang hijrah pertama itu di keluarga tuh ibu malah. Oh iya sih kayaknya, lu kan sering cerita ibu tuh kan keras juga ya. Ibu tiba-tiba hijrah ngaji pakai jilbab gitu kan. Pasti nontonnya Mama Dede. Dan bikin bete, tau nggak? Kita kan selama ini kayak biasa-biasa aja, ibu tuh kamu sholat dong. Oh, udah mulai aku sampai pernah gitu. Ngebentak ibu gara-gara apa sih gitu. Wah, bete banget gitu ya. Gila. Serius.
Durhaka banget. Iya, untung belum sempet dikutuk jadi batu gitu ya. Iya, bener gue sampai bete banget sama ibu, sampai kabur segala macam itu kan nggak pengen deket ibu karena ibu tuh ngeselin maksudnya waktu itu. Iya, orang mau ceramah-ceramah kok tiba-tiba jadi ustazah dalam waktu singkat gitu ya. Langsung ini ibu berubah ya? kena hipnotis apa Iya. gitu langsung hijrah begitu. Sosok mau kita harus baik, padahal emang lu udah dikit dengan baik. Itu baru durhaka, itu durhaka lu. Kadang kita tuh ngerasa gitu kan, Ya. kayak dia menuntut kita untuk baik mendadak. Iya. Padahal kan selama ini kita juga nggak pernah Iya, benar. diceramahin, nggak pernah diurus banget kan nggak sih? Makanya itu. Tapi seiring waktu mungkin karena ibu ya cara sentuhnya tuh memang beda, nggak tahu gimana ya. Seiring waktu ya bete aja, yang namanya bete ya tetap bete sama ibu, nggak bisa mau ngapa. Akhirnya seiring waktu ngelihat ibu tuh jadi orang yang makin baik gitu ya. Dan mungkin cara ibu sadar dia ya, aku nggak mungkin dakwahin anak-anakku langsung begini. Jadi dia sesekali bikin acara gitu ya di rumah, ngundang ustadz Yang lu makan-makan. akhirnya tidak ikut di tempat itu akhirnya. Akhirnya acara misal malam-malam nih, gua nggak mau di rumah, lagi ada ustadz kajian tapi aku sembunyi di kamar aja. Ustadznya ceramah di ruang tamu, aku di kamar. Mau nggak mau kan kedengeran. Tapi rutin, Ad. Dan kenapa kajian ustadznya itu mulai menarik? Kajiannya tuh kayak bahas sejarah. Kok keren ya? Bahas kok perang salib. Oh kok keren ya? Karena gua suka nonton perang salib gitu. Jadi yang bahasanya tuh bukan kayak langsung akidah. Enggak, langsung bahas yang lu tertarik iya, dulu tertarik. gitu ya? Nah, seiring waktu akhirnya aku memberanikan diri nggak sembunyi di kamar tapi duduk juga dengerin. Wih, itu pasti ibu udah kayak gitu, udah seneng banget. Tujuanku dari tag kemarin tuh itu gitu sebenarnya agar kamu keluar dari kamar gitu. Jadi udah gak sabar pengen nyeret lu sebenarnya. Akhirnya denger kajian dan di saat yang sama mungkin itu skenarionya Allah yang teman-teman di maksiat itu tuh mulai sedikit menjauh, ada masalah ini masalah itu. Aku dulu punya bisnis kolaps segala macam, mulai kayak aku tuh nggak ada pilihan lain untuk keluar malam, nggak ada lagi segala macam. Akhirnya menyendiri dan bikin lagi frustasinya banget sampai aku nanya ke ibu, Bu, aku boleh minta kontak Ustadz yang kemarin? Iya. Saking polosnya gue manggilnya kan ngecek, aku masih inget pas pertama kali manggil, Bang, manggil Ustadz, Bang, bisa ketemu nggak? Aku anaknya Ibu Yati yang kemarin sering ngundang itu. Iya Bang, aku nggak tahu cara beradab sama Ustadz tuh nggak tahu. Keren. Ya nggak apa-apa sih kalau emang abang-abang kan. Iya. Siapa tahu dia hari ini ngisi besoknya dagang kan nggak tahu. Iya, jadi dagang di ini ya. Terus akhirnya kata Ustadznya itu, ya udah datang aja ke rumah kalau sempet. Akhirnya aku main ke rumah dia, ngobrol-ngobrol biasa aja gitu, basa-basi. Tapi di pertemuan pertama itu langsung bilang, kamu selama ini Muslim katanya. Lah iyalah kan ibu Muslim. Yakin Muslim. Wah itu nampar banget. Aduh aku rinding. Ini KTP, ini Muslim gitu. Aku rinding. Ibadah jalan. Ya sesekali sih, misal kalau lebaran ya sholat gitu kan ya. Sholat Jumat kadang ya sholat, cuma nggak tahu tujuannya gitu kan. Terus katanya, jangan kamu tuh belum Muslim gitu katanya. Wah itu nampar banget, Pokoknya sepulang dari ketemu Ustadz itu, gue kepikiran terus. Kapan gue baca Injil gitu kan? Kapan apa gue Hindu atau Buddha? Iya bener, Muslim apa bukan? Iya. Akhirnya aku intens ketemu Ustadz itu, dan Ustadz itu yang akhirnya sering bimbing aku. Aku masih ingat namanya Ustadz Mahmud Jamhur. Kayaknya aku kenal deh. Ustadz Mahmud Palembang kan? Palembang. Aku tahu gak sih? Kayaknya aku tahu deh. Tahu. Kayak aku. Kamu kan dulu sering ke Palembang. Oh iya, kamu manggil dia abang. Iya. Oh my god. Saking gua nggak polos ya tau kan? Padahal Ustadz udah tua loh. Iya, gua pakai itu udah bang-bang senior aja. banget itu udah pimpinan lah di Iya, sana ya beliau iya. tuh, ya Allah. Iya, Oh, jadi gitu. Ustadz Mahmud Jamhur itu yang dulu ngebimbing segala macam, akhirnya wah itu dan gua pasang kaki banget ya, karena gua masih belum berani hijrah 100% dan belum mau ngelepasin dunia yang sebelumnya. Jadi aku pernah mau ke diskotik, mau ke kafe gitu malam-malam. Aku bawa baju koko. My God. Aku ngaji dulu. Abis ngaji, tak lepas baju kokonya, kumpul. Gila. Pernah tuh? Bisa ditiru? Oh enggak, jangan. Bahkan kayak anak aku, sekolahan ya. nanti aku cari ya, aku cari fotonya ya. Aku pernah, karena lupa bawa baju lain, akhirnya aku manggung pakai baju koko. Oh, ada. Sekalian tak ini aja, iya, jadi kayak kostum gitu ya. Iya, udah. Sekalian udah kepalang gituin aja langsung. Akhirnya aku pakai baju koko. Waduh, terus gimana tuh orang responnya? Ya teman-temanku biasa-biasa aja, kayak cekak kaki dari mana? Nggak ada yasinan gitu. Belum sebelumnya gitu. Wah, banyak yang mati nih beberapa hari. Ya gitu. Yasinan mulu ya. Iya, gitu doang. Iya sih. Tapi intinya, semakin aku lama belajar Islam segala macam ya, yang aku kira dulu sesuatu yang membahagiakan, itu ternyata nggak bahagiain. Itu cuma seneng, nyenengin. Tapi nggak berikan ketenangan. Contoh, abis kumpul sama teman, abis melakukan yang dalam kategori maksiat-maksiat, entah kenapa selalu ada rasa bersalah loh. Padahal aku nggak paham agama. Jadi kalau abis
ngapain kayak, gitu ya. Iya. Terus pulang ke rumah di kamar sendirian tuh kayak, Iya sih, gua barusan iya sih. ngapain sih, gila gitu. Gila, gua barusan gila Iya. nakal banget gitu. Padahal gua nggak paham agama, tapi kayak itulah mungkin fitrah ya. Iya. Kayak ngerasa ada yang salah gitu. Dan ketika ngaji hijrah gua baru tahu apa ya, oh ini keresahan gua selama ini. Karena gue ngelakuin sesuatu yang harusnya bukan gue Iya, lakuin gitu ya. keresahan itu tuh kayak, oh ini solusinya gitu ya. Dan seiring waktu, apa ya, gue jadi yakin bener, gila ini Islam tuh keren banget ya. Ini yang bahagia tuh ini. Ini yang selama ini gue cari. Karena ternyata manggung segala macem, mabok segala macem, itu tuh tidak memberikan ketenangan. Sudahnya itu kan gelisah. Ya. Nah sedangkan setiap kali aku ketemu Ustadz itu, bahas Islam, aku tuh selalu tenang. Oh. Tidurku tuh selalu enak gitu loh. Jadi pulang ke rumah, Lebih ini kayak ini ya pengobat ya, kayak orang sakit Iya. mental gitu terus kayak bisa sholatku tuh tidurku tuh enak, dan aku kan sama teman-temanku pasti begadang terus karena dunia malam ya. Aku sampai punya tips, lu kalau nggak bisa tidur 3 hari segala macam, coba sholat isya gitu. Iya, Serius? coba sholat isya. Akhirnya sholat isya aku sama temanku Pas gitu. sholat langsung ngantuk ya? Tidurnya enak gitu loh. Iya, Kayak lebih selama nyaman ya. gelisah itu hilang gitu loh. Iya, Nah iya. akhirnya aku ngerasa wah ini loh ketenangan yang aku cari itu. Oh. Happy itu ya, Ad, bukan karena kita bisa ngapa-ngapain aja, tapi karena tenang, Ad. Iya sih, Banyak bener sih. orang itu Dia bisa ngelakuin hal apapun. bisa ngelakuin dalam hidupnya. apapun, bisa ngelakuin pokoknya segala hal yang tidak semua orang bisa, Iya. tapi hidupnya nggak tenang. Benar. Gitu. Benar. Karena yang dicari itu ketenangan. Dan Ketenangan, aku ya. nemu ketenangan itu di Islam. Di Islam. Bahkan dalam situasi yang sepertinya tidak tenang. Iya. Sepertinya tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Sepertinya harusnya orang bereaksi heboh, yang Iya. depresi, tapi kalau udah pakai Islam tuh lebih tenang emang ya. Nah, dalam kondisi depresi itu, aku baru sadar jauh setelah aku hijrah ya. Kayak memang skenario Allah tuh kayak mutusin hubunganku dengan dunia-dunia yang jelek dulu. Aku dulu punya pacar misal gitu ya, terus hubungannya berantakan, punya teman-teman yang ngajak Tapi kamu nggak ghosting kan? Enggak, saya tidak Enggak ya. Ya terus. Yang jelas dengan pacar putus, dengan teman-teman itu koneksinya hubungannya juga berantakan gitu ya. Jadi seolah-olah aku tuh diputusin dari hal-hal yang buruk. Soalnya banyak yang juga punya keluhan gitu, takut kayak ntar aku mulai menjauh sama temanku. Padahal sebenarnya itu bisa jadi Bisa berakhir jadi dan- cara Allah Iya. untuk menjaga kita, dan aku merasakan itu bertahun-tahun setelah kejadian itu. Awalnya sedih juga ya. Awalnya sedih juga. Sampai Iya. aku begini, aku sebelum hijrah punya bisnis, usaha lancar gitu ya. Mau maksiat ngapain aja pakai duit sendiri, segala macam. Pokoknya enak banget gitu ya. Tapi ketika hijrah, bisnis berantakan. Aku terlilit hutang. Aku punya pegawai kemarin ada berapa orang nggak bisa aku gaji. Pacar putus, teman-teman hilang. Aku sampai pernah marah begini. Kok aku pengen deket sama Allah, banyak masalah. Kalau tahu banyak masalah begini, mending gua nggak usah dah. Iya, Aku iya, sampai iya. begitu aja. Iya. Mending nggak usah aja Karena gitu. standar lu bahwa bahagia itu punya semua tadi itu Punya ya. semua itu tadi, standar bahagianya. Padahal justru dengan itu dilepas dari kita tenang ya. Ternyata tenang. Itu yang bikin kita gelisah ya, masih Ternyata nyangkal mau gitu. duit banyak, mau temen banyak, mau pacarnya banyak, segala macam ya. Itu belum tentu ngasih ketenangan. Ternyata Allah memutuskan hubunganku dengan yang sebelum-sebelumnya itu ya. Dan aku sadari itu cara Allah untuk menjaga aku. Iya benar. Kalau enggak, mungkin aku akan tetap berada di lingkungan itu. Benar. Wah, ini menarik banget soalnya. Lu nggak usah sok. Iya lu juga nakal lu. Rambut lu kuning ya. Gua senakal-nakal gua, enggak ngecat rambut. Itu bukan nakal sih, Allah. Kalau gue dulu, andai kata kita pernah ketemu ya, Iya. kita akan berseberangan sih. Jadi Pasti. sama-sama nakal, cuman Tapi di nakalnya jiwa- beda? Sama kayak aku sama Elan berarti. Iya, nakalnya beda. Iya, jadi Fuad tuh tipe-tipe yang dulu SMA suka gua pukulin. Iya. Jadi gue tuh nakal karena orang-orang kayak dia. Iya. Jadi gue tuh tumbuh dulu SMA. Jadi gue SMP sempat mondok, SMA, SMP, SMA, terus kemudian di situ gue ngerasa pengen jadi anak baik-baik saja. Tapi ternyata setelah keluar dari pondok, gue tahu dunia itu nggak seperti anak pondok. Yang di anak pondok hafalan lu banyak, lu keren. Ya. Lu hafalan bahasa Arab lu bagus, bisa Iya. ceramah bagus. Di luar itu lu dianggap Cupu. Iya, apaan sih sholat nggak mau bercanda. Jadi Iya, gitu. iya, iya. Teman-teman gue tuh yang di SMP. Iya, sholat, dorong-dorongan. Dorong-dorongan kan, terus gue tuh tahan gini, aku malu banget tuh, gue tahan segini terus mereka kayak tuh tahan gini, gue kayak soleh banget gitu ya. Iya. Terus orang-orang yang main bola pakai sepatu sebelah, Iya. kan ada hadisnya tuh nggak Iya, boleh ya. iya. Gue catat, gue kasih ke kepala sekolah. Astagfirullah. Mereka melakukan kemaksiatan. Astagfirullah nih bocah. Tapi setelah SMA gue capek. Gue Capek jadi orang baik. Capek jadi orang baik. Gue inget banget dulu gue sampai nggak ada rohis di sekolahan gue karena gue di NTT. Di sana banyak, memang kita minoritas kan. Iya, iya. Makanya gue hafal lagu gereja. Kita minoritas soalnya, jadi sering Iya, iya. terinfluence lah gitu. Iya. Nah gue bilang, yuk kita bikin rohis di sekolahan kita di SMA. Nah gue coba bikin, ternyata
gue undang semua mereka, oh iya pas kumpul tuh. Jam hari Minggu kan cuma dulu gak ada telepon kan. Maksudnya ya yang punya handphone emak kita lah ya. Besok jam sekian aku tunggu di sekolahan hari libur tuh. Janjian kita mau rapat perdana kayak gak ada yang datang. Itu gue nangis di depan jalan sekolah. Ngerti gak sih? Kayak ada angin kosong. Ngerti gak sih? Kayak cuman angin sepoi-sepoi. Sian banget gak dianggap gitu. Gue nangis, gue serius. Gue nangis sampai terduduk di jalan gitu kayak astagfirullahaladzim, kayak apa gue terlalu excited ya. Mau kebaikan gini. Apa emang ya gitulah, akhirnya sejak itu gue pas kuliah, waktunya bebas dong. Oh iya, benar. Gue nyobain lah banyak Lepas dari hal. orang tua, jauh gitu ya, nggak ada yang ngatur. Nah, gue jadi kepengen jadi kayak orang-orang kayak lu. Seriously. Ini Anda saksinya Reja tuh, ada adik-adik angkatan tuh tahu lah. Jadi gue mulai nyobain yang kemaksiatan tadi, berguru dulu diajarin. Mulai dari ngerokok dulu. Gue inget banget tuh. Ngelem. Wih, Fuad deh. Gitu-gitu itu kayak, wih nih. Dan entah kenapa, bangga ya? orang-orang kayak gua yang dulu nakal, punya geng nakal, kita tuh seneng banget kalau ada bocah culun pengen nakal kayak kita. Iya. Sini coba dulu rokok, sini dulu gitu. Share your happiness. Iya. Kita pengen share your happiness, tapi happinessnya maksiat. Iya. Kita udah sini, gua beliin deh rokok, sampai kita mau beliin rokok misalnya segala macam. Benar. Itu yang terjadi dulu sih. Dan lu jadi korban orang-orang kayak gua sih kan? Pasti lu diajakin. Iya, dan gue jadi ngerasa seneng karena gue punya teman yang dulu tuh berseberangan sama gue tuh loh. Ini jadi teman gitu. Nah, tapi di tengah jalan lagi ketemu bahwa nggak bisa jalan terus karena seleranya beda. Jadi walaupun jalan bareng, mereka tuh dengernya Iwan Fals gitu nggak sih? Tau kan dia? Anak-anak Mapala itu kan. Selera-seleranya tuh rada-rada apa gitu. Nah, terus kalaupun dia mikir anak-anak cerdas gitu, pasti kiri banget kayak lebih ke sosialis kayak gitu kan rata-rata gitu. Nah, gue akhirnya menemukan lah kayak K-pop, ngerti gak sih? Jadi sama-sama nakal, sama-sama nggak sholat nih, sama-sama bandel. Ibaratnya di sini Amer, di sini Soju. Genrenya beda, sama-sama bandel, cuman genrenya alay lah gitu. Nah, tapi dan bener, ketika suatu hari gue inget banget nih, ini udah jauh setelah gue hijrah ya. Gue nemenin bapak gue di rumah sakit lagi mau operasi nih. Gue malam-malam nungguin dia jadwal operasi, dia masih di ruangan. Terus teleponan sama Elan. Dia juga cerita soal hijrahnya dia kan. Ya nggak lama lah nggak ngobrol. Terus tiba-tiba satu kalimat yang menarik. Dia bilang, kita andai kata engkau tahu, kalimatnya Ibnu Qayyim ya, andai kata kamu tahu bagaimana Allah bekerja untuk hidupmu, hatimu akan meleleh karenanya. Jadi dia nyelesin semua. Gila ya, dulu tuh aku dijatuhin ke sini. Aku kesini. Ternyata hari ini tuh kejawab semua kan dia sih? Itu tuh kayak skenario memang bener-bener diatur. Kita tuh ngerasa kayak, kenapa sih gue harus ngelewatin ini dulu, Sekarang kepake semua. Sekarang kalau orang nanya ini gue bisa jawab. Kalau orang ngomong gini gue bisa paham. Itu kan setelah melewati banyak hal gitu kan. Nah di situ gue ngerasa wah, iya jalan Allah semua ya tadi indah. Jadi hijrah di sini titik sini kita ngerasa memang itu dulu salah. Tapi setelah kita hijrah kita cuma bisa ngambil kesyukuran aja sih yang kita bisa ambil. Jadi kesalahannya tetap kita bertobat atas itu, tapi kita bersyukur bahwa Allah melewati itu semua dan bisa sampai di sini gitu. Setelah banyaknya nakal kita masih dikasih kesempatan gitu untuk berhijrah. Nah, dan itulah kenapa kita mau share ini karena kita ngerasa ini membahagiakan. Gini, andai kata lu bisa ngomong ke diri lu 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, ngerti gak sih? Kalau seandainya gua ketemu Rizko yang masih kecil. Iya, coba lu ngomong apa? Lu jangan ikutin teman-teman lu itu. Mereka nggak keren. Iya. Banyak banget penyesalan dalam hidup gua itu terjadi karena gua dulu ngerasa, wah ini geng keren, gua harus ikut mereka. Kayak gitu loh. Akhirnya gua ngikutin dan terjerumuslah dalam kenakalan itu kan. Tapi kalau seandainya gua ketemu Rizko kecil, jangan deh. Lu bener-bener baik deh. Baca Quran, karena itu nanti akan kepake buat kedepannya gitu. Banyak gua yang sesal. Tapi di satu sisi, aku ngerasa kalau seandainya gua nggak nakal, mungkin gua juga nggak jadi seperti yang gua sekarang. Iya, lu jadi kayak Hawariun. Atau siapalah yang bisa jadi lari. Iya, bisa jadi orang yang biasa-biasa aja gitu, bahkan dalam perkara agama. Atau mungkin bisa lu jadi orang yang bagus tapi di perkara agama. Iya. Ingat gak sih maksudnya? Iya. Jadi kita kan pengen terbaik buat orang lain dan juga anak kita atau siapapun yang belum terjerumus gitu. Makanya kita mau share your happiness tuh maksudnya, yuk kalau lu belum terjerumus atau mungkin lu sudah dalam situ dan belum ketemu ininya nih, batunya. Jangan takut sebenarnya. Takut buat hijrah. Kirain jangan takut untuk. Gua paham hijrah tuh membuat orang takut, banyak hal yang membuat dia takut misalnya. Nanti kalau seandainya gua hijrah terus gimana dong kerjaan gua yang tadi di diskotik misalnya. Terus gimana dong pacar gua? Kita kan sudah berhubungan lama nih. Nanti terus gimana sahabat-sahabat gua? Banyak banget ketakutan itu. Aku juga ngerasain dulu ketika aku jadi freak sendiri. Aku ngaji, aku hijrah, kumpul sama teman-teman. Terus aku ngerasa aneh sendiri loh, karena sudah hijrah, pengen sholat, teman-temanku udah nggak sholat gitu kan, pengen nggak ikut mabok-mabok, tapi aku duduk di sana gitu ya. Jangan takut,
Karena sebenarnya Allah akan siapkan skenario terbaik yang mungkin akan terjawabnya itu beberapa tahun lagi. Iya. Dan kalau Allah bisa ngasih lu hal untuk kalau pakai begitu, apalagi untuk kebaikan. Untuk kan, kebaikan. Ya? Makanya gue punya quotes menarik nih. Jadi banyak orang yang percaya bahwa satu-satunya cara untuk kaya adalah dengan mengkhianati Tuhan yang Maha Kaya. Gitu kan sih? Jadi dia kan ngerti gak sih? Iya. Jadi satu-satunya cara untuk bahagia adalah mengkhianati Tuhan yang bikin lu bahagia. Itu kan aneh banget. Iya. Tuhan bisa ngasih lu, tapi lu percaya kalau caranya bahagia adalah dengan mengkhianati dia. Itu kan aneh banget, ngerti gak sih? Iya. Dengan melanggar maksiat, dengan dengan ngelakuin maksiat. Kita jadi sok tahu, padahal Allah sudah kasih tahu bahagianya tuh jalurnya ke sini loh. Enggak, bahagia sini. Iya, ntar kalau aku tinggalin gimana? Padahal ini yang jamin lu tuh maha segala gitu gak sih? Dan kita tuh belum pernah nyicip bahagia yang sebenarnya. Jadi kita ngerasa satu porsi kemaksiatan ini kebahagiaan. Padahal bahagia yang sesungguhnya itu sudah menanti. Cuma karena kita belum pernah nyicip, kita nggak tahu. Benar begitu. Nah akhirnya lu hijrah lah tuh ya. Di awalnya kenal Yung Aji ya? Ngefas, Yung Aji gitu ya? Iya. Belajar apa biasanya di awal tuh lu? Kita akidah. Pasti belajar akidah dulu. Ya. Tapi yang menarik kalau gue sih dulu belajar menarik itu awalnya ini soal sejarah sih. Soal sejarah. Karena dia kayak cerita kan. Iya. Nah dari situ baru gue ke yang lain. Enggak, kalau aku memang suka sejarah dari dulu gitu ya. Dari main game juga main game yang berbau sejarah, nonton film-film yang berbau-bau sejarah. Nah, tapi yang bikin mind blown banget, bahkan aku sampai suka nangis tengah malam gitu ya, karena kayak hidupku selama ini pokoknya nangisin dosa, nangis segala macam gara-gara akidah. Jadi kayak bener-bener baru sadar Tuhan tuh real di situ. Jadi kalau tadi sejarah dan lain itu hanya untuk menarik pertama kali untuk mau belajar Islam. Setelah belajar Islam dan akidah itu yang paling bener-bener penting jawab. ya. Iya. Akidah itu yang bener-bener ngejawab kayak iya ya gila, gua tuh ada Tuhan selama ini gitu loh. Sampai nangis sendiri di kamar gitu. Padahal iya. Coba encore nangis. Gitu. Nangis lu sangat ini. Ya. Itu kalau gua nangis begitu ustadz gua nggak jadi ngijrain gua. Iya. Nggak jadi ngijrain gua. Ini kok. Itu jadi memes lagi. Enggak dong, Anda kan tidak boleh meng-capture ini. Oh, boleh aja di foto ya. Boleh aja ya. Nah, lu ini ketika awal hijrah ngerasa nggak kalau lu sabuk putih? Gue ngerasa sih awal-awal. Jadi kayak sok tahu pengen hijrahin semua orang terus tapi nggak mikirin caranya kayak bener. Saking gini loh. Lu ngerasa kayak bentar lagi lu telat nih, lu akan mati, lu akan gini kayak jadi kayak sembarangan gak sih gitu? Enggak. Aku karena baru terjawab semua misteri-misteri kehidupanku tuh ya. Dan ngerasa ketenangan tahu, aku tuh kayak bro sini duduk dulu. Kan aku tahu sama-sama teman maksiat nih kan. Lu tahu nggak? Tahu nggak sebenarnya ya? Kita maksiat itu nggak boleh, bro. Tahu nggak? Ada Allah yang menyaksikan kita. Temen gua kan apa sih gitu ya? Apa sih? Kenapa dia tahu-tahu bawa Tuhan gitu? Iya, jadi kumpul nih di mana ngomongin Tuhan, kumpul lagi begadang ngomongin tentang cerita Nabi gitu ya. Sampai teman-temanku tuh risih. Risih dan aku nggak sadar kalau mereka risih. Kan kita udah berteman dari kecil dari teman maksiat bareng. Harusnya ngerasa kayak biasa aja. Kita kan temen gitu. Tapi ternyata memang beda banget sudut pandangku. Aku baru nemu Islam itu keren dan mereka tuh orang yang nggak pengen mendapat hidayah. Orang yang memang belum siap. Maksudnya memang belum ada kayak ya namanya orang belum mau. Dan aku tuh kayak ngelonggongin mereka, maksa mereka, nyuapin mereka, sedangkan mereka nggak mau disuapin. Jadi ketika duduk ngomongin Islam, sampai di satu titik aku denger tanpa sengaja, lagi kumpul, bete banget ada Rizko, cabut. Dan aku denger, oh my god, aku baru sadar. Sedih banget. Kita kan kalau lagi kumpul, QQ lah, judi, segala macam itu ya. Terus sampai mereka, bubar aja yuk, cari tempat lain yuk. Jadi kayak mereka tuh bikin grup WA tanpa aku gitu. Walaupun dulu belum ada WA ya. Iya. Jadi mereka sudah ada sejak dulu ternyata ya. Iya, karena aku tiba-tiba berubah dan aku tiba-tiba songong. Iya sih. Padahal niatku itu aku pengen teman-temanku tuh mendapatkan kebahagiaan yang aku rasakan, mendapatkan mind blown yang aku rasakan. Gitu ya. Padahal mereka itu belum siap. Jadi kayak aku tuh maksa mereka tuh nyuap-nyuapin. Aku nemu dua tipe orang yang setelah hijrah. Yang pertama tipikal soleh sendiri. Ya. Tipikal yang kalau lu lihat di kampus dia di pojokan belakang nunggu dosen baca Quran kan sih? Yang nggak pernah kita tahu siapa namanya, pakaiannya sih bagus, potongannya rapi, cuman kayak dia tuh menikmati dengan Tuhannya sendiri tuh loh. Nah itu juga menurutku keliru juga karena dia jadi nggak bisa menyebarkan apa yang dia rasakan ke orang lain gitu. Nah ada juga yang kayak lu tadi cerita itu yang gua tuh kayak tipikal Abu Zar tuh. Abu Zar Al-Ghifari ya. Kayak gua tuh pengen mendeklarasikan semua orang, gua udah hijrah loh. Dan gua tuh ketemu Islam keren banget. Lu harus tahu. Lu harus beli. Mau nggak mau gitu. Lu harus dengerin gua dulu. Iya. Jadi gua kayak tahu nggak sih lu misal di jalan-jalan ada sales yang maksa tuh. Iya. Pak mau panci kita nggak Pak? Enggak Mas ya. Coba dulu deh coba. Enggak Pak ya.
nih Pak, coba deh 1 minggu kalau jelek nanti barang kan kita nggak mau. Iya. Tiba-tiba disuruh maksa beli panci misalnya, dan gitu. nggak ada hujan ngapain panci? Iya, gitu kenapa ya. panci? Nah, gua tuh tiba-tiba kayak itu di mata temen-temenku kan. Jadi orang yang ngeselin, walaupun niatnya baik. Nah, di situ akhirnya gua sadar, gua nggak bisa begini nih, gitu kan? Gua nggak bisa begini. Tapi sudah terlambat, banyak teman-teman yang kabur. Akhirnya kan banyak orang yang udah bete, sok suci, kata-kata sok suci, sok segala macam tuh udah ngerasa banget gitu ya. Dan aku sadari apa ya, benar kata Umar bin Khattab, kalau kita hijrah tuh kan ada 3 fase. Sok tahu dulu gitu ya. Semakin tahu nanti akan semakin dewasa gitu ya, semakin sabar. Dan fase terakhirnya kan akhirnya kita sadar kita tuh nggak tahu apa-apa gitu lah. Gitu ya. Nah, aku harap teman-teman kalau seandainya nanti baru hijrah itu bisa lebih bijak dalam menyampaikan. Karena kita kan pengen membagi kebahagiaan. Ya, sebagaimana orang maksiat itu pengen membagi kebahagiaan mereka. Mereka juga nggak langsung ngajak mabok orang. Nggak langsung. Benar. Ini Fuad kan, Fuad kan anak lu pesantren. Terus lu pengen nakal. Pasti teman-teman nakal lu nggak langsung nih. Malah justru dilarang. Ini sabu, nih apa? Pasti nggak. Iya, bilang jangan dulu. Iya. Udah ikut kumpul aja dulu, diajakin. Tapi ada lebih keren. Mereka lebih mengutarakan ukhuwah daripada itu semua. Jadi misalkan ya, Fuad datang. Jangan dia ajak mabok nih, adek gua nih. Gitu. Jadi kita dianggap kayak kita dijaga. Kita dijaga. Gitu. Padahal dia tuh pelan-pelan pengen lu tuh nakal. Bener lah gitu. Padahal dia tuh pelan-pelan pengen lu nakal. Gue inget banget tau kayak gini. Jadi kayak dirasa di mentoring banget. Diajakin. Kontrol. Kalau gini lagi gue nggak mau ngajak lu lagi. Iya, aku juga punya mentor. Gue inget banget tuh gitu. Aku juga punya mentor nakal. Lu udah pernah belum ke diskotik sana? Kalau belum, ini diajarin, dibayarin gitu kan. Jadi biar nanti lu bisa sendiri gitu. Sampai segitunya lu. Jadi mereka tuh caranya lebih sabar daripada kadang-kadang kita yang ini ya. Karena aku tadi bilang, geng-geng nakal kayak aku itu, kita tuh seneng kalau ada bocah polos pengen ikut nakal, entah kenapa itu kayak sebuah kepuasan sendiri aja. Bisa mengkaderisasi kenakalan gitu. Nah, itu sebenarnya rumusan yang sama dengan kebaikan juga kan. Kita juga yang kebaikan. Kita juga pengen, bahkan kalau dalam kebaikan, dalam dakwah, ini kan sebuah perintah. Sebuah perintah Allah yang memerintahkan kita dalam koridor dakwah ya. Hujan, nggak apa-apa lah ya. Iya, nggak apa-apa. Semoga nggak mengganggu suaranya ya. Iya, lagi musim. Iya. Nah, kembali lagi. Kalau maksiat, itu kan nggak ada perintahnya untuk disebar. Tapi kalau kebaikan, memang harus disebar. Tapi caranya jangan salah. Kayak aku tadi, nyuapin orang, maksa orang supaya denger, padahal orang itu belum nggak mau denger. Benar. Jadi, itu yang poin juga. Share your happiness, but how? Karena bagaimana cara mendelivery itu juga penting banget kan ya. Semua orang bisa ngomong kebenaran. Ayat itu kan dari Quran itu udah siapa aja bisa baca. Siapa aja bisa nyampein. Tapi kan nggak semua orang connect. Pernah nggak sih lu ngerasain lu connect sama ustadz tertentu? Atau sama temen lu yang justru mungkin nggak islami banget, tapi dia bisa ngelakuin hal kebaikan itu loh. Contohnya dia cuma gampang rajin sedekah gitu. Terus kayak lu tertarik dengan pola itu. Nah makanya itu yang kita pelajarin sebenarnya. Lu ketika sekarang udah mulai berdakwah nih, pola perubahan apa yang lu rasakan dalam menyampaikan? Lu dulu begini, sekarang lu begini gitu. Gua jadi lebih santai lah. Maksudnya gua nggak kayak sales yang ngejar target. Nih orang harus hijrah saat ini juga dan abis dari ketemu gua dia langsung harus sholat 5 waktu, enggak. Gitu. Jadi aku punya beberapa teman yang mungkin memang masih nakal. Dia DJ, suka manggung di Bali, di Australia. Ya tahu sendiri, nggak mungkin DJ itu di backstage-nya baca Quran, gitu kan. Jadi ketika dia ngajak kumpul, aku tuh dapat nasihat kemarin dulu tuh bagus banget dari Mas Wimar kan, dia bilang jadilah orang tuh kayak gula, yang semut itu mendekat dengan sendirinya, yang bukan kita tuh nyuapin semut itu gula-gula gitu kan. Ribet ya. Biar orang mendekat. Nah, karena gua sudah hijrah dan temenku tuh kayak tahu aku hijrah, ketika dia ada masalah dia nanya, kok aku tuh pusing kok gitu. Aku ada masalah ini, masalah itu dan masalahnya besar gitu kan. Nah, dia nanya, aku nggak langsung cekokin, oh ini gara-gara salah ini bro. Ini masalahnya adalah gara-gara lu jauh dari Allah. Karena lu syirik, enggak ya. Ya udah santai bro, ajak ngobrol, ajak ngumpul dulu, ajak ngopi dulu segala macam. Sampai dia bener-bener itu mau mendekat, apa ya, pokoknya kita tuh lebih bijak santai gitu ngomongnya. Dan fast forward aja, karena pendekatannya santai, dijadiin temen dulu sampai dia bener-bener nyaman. Itu temanku udah mau sholat. Kebayang nggak DJ mau sholat? Gitu. Dan bagi sebagian orang yang nggak sabaran bilang gini, terus gimana dong puasanya, haji? Iya sabar ya orang nggak. Dia aja baru keluar, misalnya, ini aku nggak nyebut nama ya, contoh aja, dia baru keluar dari rehab narkoba segala macam dan nggak sekali, 2 kali, sering gitu ya. Dengan dia mau sholat itu sudah kemajuan yang luar biasa daripada dia narkoba nggak sholat pula.
Iya, iya, Ya, iya. jadi dia narkoba dan sholat itu sudah kemajuan luar biasa. Iya, iya. Kalaupun nanti puasa, pelan-pelan stepnya. Iya. Kita jadi lebih bijak memahami. Nggak Setiap langsung orang punya apa namanya starting point yang starting berbeda. point beda-beda. Benar. Jadi aku tuh nggak ngeragas gitu loh, nggak orang ini hijrah nggak hijrah itu urusan Allah. Yang penting tugas kita menyampaikan dengan Nyampein. sebaik-baik mungkin. Sebaik-baiknya. Sebaik-baik ini yang harus dipikirin ya caranya Sebaik-baiknya. gimana. Kayak Ustadz Felix tuh pernah bilang juga, kalau seandainya Islam tuh mutiara berlian, gitu ya, dan kamu punya banyak, kamu pengen bagi-bagi sama tetanggamu saking bagusnya, ini gue punya mutiara bagus loh, tentu kamu ngasihnya harus dibungkus dengan Iya, kotak yang benar. indah, Kayak present gitu, Adi, di ya. present dengan pita yang Iya. indah, dikasih, enggak dibungkus koran, kita lempar ke kaca tetangga. Iya benar. Itu Walaupun sama-sama isi- nyampe kebaikan. Sama-sama nyampe ke tetangga, cuma mereka kan akan bete. Buset lu lempar-lempar rumah gua Iya, gitu iya, kan, iya. dia akan ngamuk. Itu isinya berlian. Wah, keburu marah duluan ya. Keburu marah duluan. Iya. Intinya yang pengen aku sampaikan, kalau orang di luar sana maksiat aja berusaha membagi kemaksiatan mereka, Iya. maka kita yang seandainya sudah berada di jalan hijrah gitu ya, dan paham Islam, kita lebih layak untuk membagi kebahagiaan kita dibandingkan mereka. Apalagi karena kita diberikan dua kaki tadi, artinya kita Yes. pernah merasakan bagaimana jadi mereka. Harusnya kita lebih mudah mengerti mereka dong, Iya. nggak judging ke mereka. Nggak judging mereka. Kalau orang-orang yang nggak pernah ngerasain ikut ngejudging, kita ikut ngejudging, siapa Iya. yang mau deketin mereka Benar. lagi gitu kan ya? Kita lebih tahu caranya gitu. Elan pernah bilang ke kita kan, Ah. tentu Allah menghijrahkan orang-orang nakal tuh dengan maksud dan tujuan tertentu. Oh my God. Supaya bisa menggait orang-orang nakal lain gitu. Iya, iya. Karena kalau seandainya ustadku yang datang ke diskotik, ustadku kaget, temanku kaget. Iya, dan juga iya, dia udah belum masuk aja udah nggak mau ya. Iya, ustadku stres, temanku stres. Iya. Tapi kita pernah di dunia itu dan kita paham untuk bagaimana cara berbicara ke Benar. mereka, cara mendekati mereka. Iya. Kayak lu punya pasukan XKWovers, lu kan nggak judging, lu Iya, kan iya, bisa iya, mendekati iya. dengan baik, Iya, gitu iya, ya. iya. Beda misal sama Hawariun yang deket SKWovers gitu Iya, kan. iya. Stres dia liat Dia meme-meme stres. kita Iya. dihancurin Dia gitu. stres. Dia stres, anak Extrovert juga stres gitu kan ya. Gitu. Baik, hari ini target kita adalah baca Quran sekian. Iya, makanya. Stres gitu. Dan omongan Elan itu jadi apa ya? Jadi penyemangat banget ketika disampaikan bahwa Allah menghijrahkan orang-orang nakal itu pasti punya tujuan tertentu. Iya. Dan kita jangan sampai nyanyiain kesempatan Itu. Oke. Nah, gue pernah sebagai penutup nih ya, Ko ya. Ya. Gue pernah nyobain untuk merubah cara gue. Ya. Pola gue awal bikin Instagram, ya. Ini ada datanya teman-teman bisa lihat di depannya. Ya. Ini polanya ketika gue asal nyampein doang. Ya. Pokoknya bagi gue ini benar, lu harus denger. Lu sakit hati nggak sakit hati itu pilihan lu. Ya. Tugas gue nyampein kebenaran. Rame banget. Bisa dilihat sampai 22.000 share per postingan. Iya. Ketika gua merubah cara dakwah dengan cara yang lebih mencoba mengerti, Iya. cuman 2.000 share. Oh, malah lebih dikit ya? Dikit ya, tapi coba lihat komen-komen orang yang respon. Positif. Ternyata yang respon yang di rame banget Iya. itu rata-rata sudah berhijab. Iya, iya. Lebih kayak tuh dengerin tuh para ahli maksiat. Jadi Iya, iya, orang-orang iya. yang kita juga kan Kayak pembenaran gitu. Mereka jadi pembenaran pembenaran. untuk ngejajing mereka lagi. Iya. Nah, sedangkan orang-orang yang sedikit yang 2.000 ini adalah dari apa-apanya atau apa thumbnail-thumbnailnya itu udah Korea-Korea semua gitu. Nah dari sini gue bilang berarti nggak masalah banyak sedikitnya, tapi apakah tepat kita dakwahnya dengan cara yang tepat ke tempat yang tepat. Iya. Mungkin kita tidak terdengar indah di telinga orang-orang yang sudah ngaji, sudah senior gitu ya. Tapi kan kita pengennya yang kita ajak ini adik-adik atau orang-orang yang dulu sama kayak kita nasibnya Iya. nakal gitu kan. Nah itu butuh bahasa yang memang berbeda juga Iya. gitu. Aku sih memposisikannya gini, kalau seandainya aku masih dalam dunia dulu yang nakal, terus ada satu orang pemuda datengin aku pengen orang ini dakwahnya tuh gimana supaya aku mau hijrah? Oh, gimana caranya? Ya, ngebayanginnya ke diri Ngebayangin dulu ya. gitu. Aku ngebayangin kalau seandainya aku sendiri Iya. ketemu orang pendakwah, gimana ya caranya supaya aku bisa mau nurut sama pendakwah Iya, ini? iya. Kalau seandainya dia langsung judge, langsung segala macam, dikit-dikit maksiat, dosa-dosa, gue udah geleh duluan, gitu kan? Lu tahu apa tentang hidup gue gitu ya? Iya, Tapi kalau dianya ini santai, asik, dan dia itu memang bukan kayak sales tadi Iya, ya. tadi, ha. Dia tuh cuma memang baik, pengen berteman gitu ya, ngasih influence-nya itu dengan cara yang slow gitu ya. Mungkin aku akan mau denger. Makanya aku memposisikan diriku jadi kayak gitu. Berempati ya. Berempati. Jadi, kalau Dan- aku jadi dia, aku akan Iya. jadi seperti apa? Aku Iya. butuhnya kayak gimana? Aku pengen diperlakukan seperti apa gitu. Iya, loh, iya, kalau iya, nanti. iya. Nah, itu beberapa tips-tipsnya. Dan terakhir lagi data bahwa ketika gue hijrah ke YouTube dengan cara pendekatan yang lebih baik tadi, Iya. gue bisa ngangkat target usia yang tadinya di usia yang gue tuju itu hanya sekian persen, Ya. itu naik sekitar berapa puluh persen di range yang sama usianya. Jadi naik, ngerti nggak sih? Harusnya anak umur segini tadinya cuma 5 orang yang dengerin Ya. gue tadinya. Sekarang anak umur segitu udah bisa 10 orang atau 20 Ya. orang, berarti kan naik.
Begitu juga dengan apa namanya? Bukan range, apa namanya? Gender. Oh, gender. Target kita kan perempuan Iya. kalau di tempat gua kan Ex-Quavers. Tahunnya cowok juga banyak ya? Ada, cuman nggak banyak sih. Dari 100 orang cuman 13 orang gitu. Ya ada banyak ada, itu. ada. Iya sih. Iya. Banyak kayak orang kayak gua. Iya, banyak. Ya wow, ada hujan-hujan ya. Iya. Nah, pada intinya adalah ini masuk lagi ke uslub dakwah. Benar. Kalau dulu orang cuma ngomong soal retorika, nanti juga akan dibahas ya di episode nanti di storytelling. Tapi hari ini zamannya media sosial, YouTube tadi ya, media multimedia. Di zaman kita hijrah kan belum ada. Misal lu tonton nih video Ustaz, belum ada. Yang benar-benar mengandalkan personality ya. Personality. Tapi sekarang personality dimudahkan loh dengan dikemas lagi menjadi konten. Nah, gimana cara mengemas konten yang baik untuk dakwah? Itu ada di kelas setelah ini yang akan diampu oleh Mas Abid dan juga Mas Gandhi. Oke, itu dia mungkin ya yang kita bahas sekarang, dan habis ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa. Roll bumper. Pakai bumper gak sih? Yeay, bocor. Akhirnya itu efek. Jadi biar kayak dramatis. Kan film-film India, Korea kan suka ada adegan hujan-hujan gitu kan. Iya. Enggak, kita enggak miskin kok. Kita enggak minta dikasihani itu enggak. Sorry ya. Tapi kalau mau donasi boleh. Iya, aib-aib studio kita akhirnya ketahuan. Biar tahu lah. Iya. Ya begitulah. Yang nampak keren, itu kalau kalian shoot ke atasnya itu nggak ada atapnya itu. Enggak ya? Ada kok. Tapi bocor. Atapnya seng. Aduh, sedih banget ya. Iya, sedih banget. Aduh, keren ya materinya tadi ya. Luar biasa itu. Asik sih, aku nonton lagi, seru sih aku. Itu suka. yang ngisi siapa sih? Aku dari tadi kan mau pamit, mau istirahat bentar, mau ke belakang gitu. Cuman kayak aduh, kasih kan nonton, seru banget. Aku seneng banget denger aib-aibmu. Aduh, iya jangan. Dicukupkan sampai sini ya, kelas ini aja kita hentikan. Kok. Ya. Ada aib lagi nggak? Banyak sih Ad. Jadi ngegosip kita banyak sih Ad. Banyak ya. Dong. Kita ngomongin aib yang lain dong. Aib Ustadz Felix, Aib. Aduh. Jangan gitu dong. Aku tahu soal Sifrun, mau nggak? Boleh. Aduh. Ada yang bilang kok cepet banget sih? Ya karena nggak cuma kita. Malam hari ini kan ada materi kedua, bener nggak kok? Iya, bener. Iya, yang akan diampu oleh Mas Abid dan juga Mas Gandhi. Iya. Yang belum hadir di sini, harusnya di sini kan? Iya belum. Nanti mereka muncul kok. Di sini aku sudah lihat gitu. Banyak pertanyaan juga. Jadi teman-teman kalau mau nanya silakan tanya di live Q&A, atau kalau seandainya pertanyaan kalian sudah diwakilkan sama teman-teman yang lain, tinggal di upvote aja ya, tinggal di voting aja. Bisa ya? Aku cek dong, aku cek aku mau lihat. Bisa dong. Gimana caranya? Oh bisa, bener. Nah, jadi lu bisa lihat. Ustadz Felix ada nanya nih, kok kalian berdua cocok? Iya, kita banyak yang nge-like. Apakah kalian nge-like itu? Itu contoh spam loh padahal. Iya kan, pertanyaan macam apa itu? Ketahuan jarang bersosialisasi orang ini. Astagfirullahaladzim, guru sendiri ya Allah. Astagfirullah. Lu nggak diajak ke Turki lagi nanti lu. Jangan Ustadz, saya masih mau ke Turki lagi. Harus dijilat-jilat dikit lah. Dijilat dikit. Biar bisa. Ada siapa ini? Waalaikumsalam. Udah muncul aja. Ih, curang banget, keren banget. Mentang-mentang di studio. Itu di studio yang bocor tadi ya. Ini pas di titik bocornya loh. Kalau hujan antum geser-geser dulu nih. Ya, aku pengen berbasah-basahan. Oh, seru gak sih pas dia lagi ngomong terus kayak Aduh. Oke, tadi materinya udah tentang share your happiness, bahwa sebenarnya kita tuh mendapatkan kebahagiaan loh ketika kita hijrah ya At ya. Kalau aku pribadi sendiri itu bahagia banget. Aku juga lupa ngasih tahu. Tadi udah aku janji ke peserta. Aku tuh punya video satu foto tadi yang lupa aku kasih ke Mas Abi. Mana? Liatin, aku mau lihat. Gua liatin di webinar ya. Jadi kalian bisa lihat ya. Nih, video foto aku masih hijrahnya setengah-setengah.
jadi manggung tapi pakai baju koko. Nih, aku liatin ini. Coba. Lihat tuh. Masih kurus Lu banget kan gua. astaga lu kurus banget. Oh iyalah, orang mabok. Fix lu make dulu. Iya memang. Ya gitu ya. Udah ya cukup ya tuh dah. Tuh, gua kebayang ya. Coba itu brandnya apa? Apa? Siapa tahu bisa bangkrut abis ini. Oh iya, brand bajunya yang nggak tahu apa. Gua waktu itu belum disponsori hijab Alila gua. Iya. Ya orang kalau Hijab Alila. begadang mulu, jarang makan, terus ya kehidupan yang seperti itu ya pasti badannya habis lah. Iya. Aduh, aku pengen kurus, berarti aku harus mengembali kehidupan. Jangan dong. Jangan ya? Maksiat antum. Jangan. Aduh. Ya, dan di hadapan kita ini udah hadir, ada banyak nanya, siapa tuh Bang? Ini Mas Abed. Iya. Man behind the gun ya, yang selalu menghasilkan karya-karya epicnya di Ngaji. Nah, hari ini akan nyampein tentang bagaimana cara speak your mind tuh gini. Lu udah ada ide tentang konsep kebenaran, lu udah ngaji, lu belajar, terus speaknya gimana? Karena kadang kita seluruhnya udah dirangkai dengan baik, keluarnya apes gitu, nggak enak gitu. Ya makanya di sini pentingnya speak your mind itu kita belajar nanti dari Mas Abed dan Mas Gandhi. Oke. Udah siap untuk melihat materi dari Mas Abid dan Mas Gandhi? Udah siap belum? Sudah siap teman-teman semuanya? Hey, Bambang, Ija, sudah siap? Udah siap dong ya. Nanti Nanti kolom komentarnya aku hide lagi. Kalian tetap bisa kolom komen, kalian tetap bisa komentar. Aku bisa baca, tapi peserta lain nggak terganggu, nggak bisa ngeliat gitu ya. Jadi mari kita saksikan materi dari